2 kali tidak jadi, 3 kali pergi jihad. Bunda sudah tua, mata buta, punya anak satu-satunya. Nungguin anaknya pulang dari jihad fisabilillah bersama Rasulullah. Nanya sama sahabat, mana anakku? Belum pulang, wahai bunda. Datang lagi, mana anakku? Belum pulang. Sebenarnya anaknya sudah mati syahid. Sahabat tidak tega, kesihan melihat bunda ini menunggu anaknya. Sampai akhirnya diberitahukan juga, wahai bunda, anakmu sudah mati syahid. Lalu bunda ini berdoa kepada Allah, Allahumma innaka ta'lamu anni uhajira laka wa li rasulika fala tahmilanna alayya hadhil musibah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau tahu aku ini hijrah karena Engkau, karena cintaku kepada Engkau, karena cinta kepada Rasul Engkau. Jangan Engkau timpakan aku musibah ini, aku tidak kuat ya Allah. Lalu apa yang terjadi? Anak bunda ini tadi di zaman Rasulullah, ya, di zaman Rasulullah yang tadinya sudah mati syahid, maka sahabat melihatnya hidup kembali. Allah. Apa juga sebatas itu mengenai Rasulullah menghidupkan orang mati? Tidak. Ada seorang orang tua yang dulu punya anak perempuan, anaknya dulu terdahulu beriman kepada Rasulullah, mati entah karena sakit atau apa. Kemudian ayahandanya sudah beriman, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana makam anakku? Maka dibawalah oleh Rasulullah ke satu wadi. Apa kata Rasulullah? Disebut namanya, mungkin siapa? Ya Maimunah binti Jubair, mungkin. Ya Fulana binti Fulan, ajibi biiznillah. Wahai Fulana binti Fulan, disebutkan oleh Rasulullah di lapangan, jawablah aku dengan izin Allah. Maka seketika itu juga anak si bapak itu yang tadinya mati sudah jadi tulang belulang di bawah tanah, hidup kembali menyahuti panggilan Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? In syi'ti anta ruddaki ila abawaiki. Wahai anak perempuan, kalau engkau mau, aku mintakan kepada Allah, engkau bisa pulang lagi ke rumah, tinggal bersama kedua orang tua. Lalu kata anak ini apa? Tidak mau ya Rasulullah, tidak mau. Kenapa tidak mau? Wajadakumullahu khairan minhuma. Aku tidak mau karena aku sudah mendapati Allah memperlakukan aku lebih lagi sayangnya daripada sayangnya kedua orang tuaku. Apa cuma di situ? Masih banyak lagi, masya Allah, masya Allah, hadirin wa hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak lagi. Ya, kalau anak sampaikan semuanya, maka sampai besok pagi kita tidak habis-habis duduk di sini. Cuma tadinya mau anak sampaikan, cuma melihat muka anak-anak sudah mulai cemberut, hati-hati. Ya Rabbi bil Mustafa paling makasih dan nawafil lana ma madaya wasi'al karami. Nabi kita Nabi Muhammad SAW kalau disebutkan mungkin ada yang menyangka ketika beliau wafat beliau menyebutkan ummati ummati. Memang benar ada yang mengatakan hadis tersebut dhaif. Tapi nanti di yaumil mahsyar di hari kiamat, hatta Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata kepada Rasulullah. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Rasulullah? Ya Muhammad, innaka min dzurriyyati, innaka min da'wati, faj'alni min ummatika ya Muhammad. Ya Muhammad, engkau itu dzurriyyahku, engkau itu karena doaku, jadikan aku sebagai umat engkau wahai Muhammad. Seluruh umat ini nanti karena dahsyatnya pada hari yaumil mahsyar itu meminta syafaat kepada Nabi Adam, minta tolong, bukan minta tolong masuk surga, minta dicepatkan hisab. Tidak sanggup. Minta kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam, nafsi, gak sanggup, urus sendiri. Terus lagi kepada Nabi Allah Nuh, terus lagi kepada Nabi Allah Musa, kata Nabi Allah Musa, nafsi. Gak bisa, aku takut kepada Allah pada hari ini nanti menghadapi hisab bagaimana? Karena Allah murka dengan muka yang tidak pernah Allah murka seperti muka pada hari ini. Lalu minta kepada Nabi Isa, kata Nabi Isa alaihissalam, yang bisa memberikan syafaat pada hari ini cuma Muhammad.
Lalu manusia mendatangi baginda Rasulullah. Rasulullah memanggil seluruhnya, ana laha yakni syafaat. Akulah yang bisa memberikan syafaat, sini kalian kemari, kata Rasulullah. Rasulullah SAW sujud. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, irfa' ra'sak sal tutup. Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta maka niscaya akan aku beri. Apa yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah, dan ini riwayatnya sahih. Apa? Ummati, ummati, ummati. Betul. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa jatuh cinta kepada Rasulullah SAW? Terkadang ada beberapa asatidz yang berani kurang ajar kepada Allah, mengatakan orang tua baginda Rasulullah itu tidak beriman. Pada riwayat hadisnya sahih, orang tuanya dihidupkan kembali, riwayat Sayyidah Aisyah, kemudian beriman kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan Rasulullah itu buta huruf, nabil ummi, gak ngerti, ustaz goblok, bongong. Apa bahasa Gayo, bong? Dongong. Bongong gitu. Dongong. Bongong. Kalau ada begitu, kata Habibnya, bukan ustaz, marahi langsung. Rasulullah buta huruf, nabil ummi, bukan. Kalau ummi untuk orang lain buta huruf, tapi kalau nabil ummi untuk Rasulullah, Rasulullah itu bisa membaca dan menulis tanpa pernah dilihat, dan belajar membaca dan menulis. Karena sifat wajib bagi Nabi itu fatona, mesti pinter dulu, jenius. Lalu mengatakan Nabi kita sendiri buta huruf. Astagfirullah. Jadi cinta kepada Rasulullah itu penting. Mulailah dengan membaca sholawat kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mi'raj diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam syarah salawat Basyairul Khairat. Perhatikan, waktu mi'raj bukan cuma menerima perintah sholat Rasulullah banyak, di situ juga berlaku daripada imamannya Rasulullah menurut Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Alamin qaddasallahu sirrahu, dan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah. Terakhir, perhatikan. Ya Muhammad, langit punya siapa? Punya engkau. Bumi punya siapa? Punya engkau. Neraka punya siapa? Punya engkau. Surga punya siapa? Punya engkau. Engkau Muhammad punya siapa? Punya engkau. Lalu Allah SWT bertanya kepada Rasulullah, aku ini ridhoku, rahmatku bagi siapa wahai Muhammad? Rasulullah tidak menjawab, langsung sujud. Lalu Allah Subhanahu wa taala ketika itu berfirman, aku maghfirahku, rahmatku untuk orang yang bersolawat kepada engkau wahai Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana habibullah, aku ini kekasih Allah. Wal musalli alayya habibi, orang yang bersolawat kepadaku itu adalah kekasihku. Wa man yuridu an yakuna habiban lil habib falyukthiris salati alal habib. Barang siapa ingin menjadi kekasihnya Allah, maka perbanyaklah salawat kepada kekasihnya. Hidup di dunia ini ya bapak-bapak, mama, cuma sebentar. Semuanya yang duduk di sini, hatta habibnya walaupun ganteng bakal mati juga. Cuman siapa duluan nggak tahu. Ada yang mau duluan nggak? Kalau sudah malaikat Israel menjemput, kalau sudah kita masuk kubur, yang suami ngajak istri pasti istri nggak mau, istri ngajak suami masuk kubur pasti nggak mau. Kalau mau berarti gila. Di kubur kita sendirian, siapa yang nemani? Nanti kita beramal, terkadang amal kita kurang luputnya. Sedekah dengan harta, mungkin harta tadi haram, lalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong-sombong. Tapi kalau bersolawat, kita sholat, Allah sholat enggak? Sholat enggak mama? Enggak. Kita sedekah, Allah sedekah enggak? Enggak. Kita puasa, Allah puasa enggak? Enggak. Ini ya mama ngantuk, bahaya. Kita sholat, Allah enggak sholat. Kita puasa, Allah enggak puasa. Tapi begitu kita membaca sholawat kepada Rasulullah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, satu kali, maka dibalasi oleh Allah bersolawat 10 kali. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu salam kita dibawa oleh malaikat sayyahun kehadirat baginda Rasulullah. Ini solawatnya
Siti Zulaikha binti Jumroh dari desa Ketambi. Tahu? Ketambi. Ketambi. Gang anu RT sekian RW sekian lengkap. Tidak perlu takut salah alamat. Siapa yang banyak baca sholawat, cobalah mulai dari pagi bangun tidur baca sholawat. Mau tidur baca sholawat, insya Allah hidupnya selamat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana madaya wasi'al qarami. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. علينا يا ولنا نقول ولنا نقول إن شاء الله من الأمين تغلي وحبيبنا وشفينا ولنا محمد الأمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah يا الله يا اللهم اشرح بصدق عليه صدورنا ويسر بها امورنا امين وبارك بها امورنا واقضي بها ديوننا واسل بها اولنا وبلغ بها امالنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها حجتنا وكل بها السنتنا Amin. وان بها وحشتنا ورمي غربتنا وجعل نورا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا Amin. في حياتنا وموتنا في قبورنا وعشرنا ونشرنا وضل يوم القيامة على رؤوسنا Amin. وتقل بها موازين حسناتنا آمين. واعلم بركتها علينا آمين. حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد Amin. صلى الله عليه وسلم نحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينهم حتى تدخلنا مدخله وتؤمننا إلى الأجر الكريم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين Amin. وحسن أولئك رفيقا. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Amin. Di masyarakat Ketambi ya Allah bersama Abai bersama guru-guru kami berkumpul di tempat ini. Amin. Karena cinta kami kepada baginda Rasulullah. Maka ya Allah bila mana ada di antara kami mempunyai hajat maka kabulkanlah hajatnya ya Allah. Amin. Bila mana ada di antara kami mempunyai kesedihan ya Allah hilangkanlah kesedihannya ya Allah. Amin. Bila mana ada yang di antara kami mempunyai cita-cita maka sampaikanlah cita-citanya ya Allah. Amin. Bila mana ada di antara kami mempunyai penyakit ya Allah hilangkanlah penyakitnya ya Allah. Ya Allah ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami, dosa sanak andai tolan kami dan dosa tetangga kami ya Allah. Amin. Ya Allah lindungilah kami daripada seluruh kejahatan-kejahatan dunia, kejahatan akhirat. Amin. Daripada bala dunia dan bala akhirat, bala yang turun daripada langit yang keluar daripada bumi ya Allah. Amin. Berikanlah kami kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Berikanlah kami keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami bantulah dakwah daripada Habib kami Habib Haidar bin Muhammad Al-Atta. Amin. Juga Habib Bakir Al-Muhtar juga Habib Mustafa Barat Badan guru-guru kami, ulama-ulama kami ya Allah. Amin. Ya Allah melindungilah daripada penduduk Ketambi ini ya Allah. Amin. Daripada bala, daripada mara bahaya, daripada
daripada kemudaratan, daripada kejahatan ya Allah. Amin. Jauhkan kami daripada bala dunia dan bala akhirat. Amin. Jauhkan kami daripada azab dunia dan azab akhirat. Amin. Jauhkan kami daripada kesempitan dunia dan kesempitan akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbi Muhammad wa ya Habib Muhammad bijai habibika sayyidina wa maulana Muhammad istajib. Sebutkan hajat masing-masing. Istajib, istajib. Ya Habibana ya Rasulullah, inna natawassalu bika ila rabbik fashfa' lana indal maula al-azim. Ya ni'mar rasul tahir, Allahumma syafi'u fina. Amin. Allahumma syafi'u fina. Amin. Allahumma syafi'u fina. Amin. Amin. وأعطنا لنا بحسن الخاتمة النجية واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله آمين. محمد رسول الله آمين. واجعلنا في من قولك فإنك قلت وقولك الحق يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمين. وادخلنا معهم برحمتك جنتك عدن عدن للمتقين دوام فيها سبحانك اللهم فتحل فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang bisa Fakir sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Al-Fakir dan bagi antum semuanya. Amin ya Dan kurang bila ada salah penyampaian, ada kata-kata yang menyinggung perasaan, saya minta ikhlas, minta minta maaf, minta ridho, minta ampun. Wala Allah yang fadil mutakalimah wasami. Khairu Quran yang disyafaati hadha Nabi Syafi wa yatarawahani bironi dzalika na'im. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.